Yang penting jangan lupa, gitu kan? Apa mah? Beli susunya Fadil kan? Ya, kalau ini talk show, bukan podcast. Ya, Gus, terima kasih atas kehadirannya di Bincang Santai AGV. Ini kita buat program di kami itu ada namanya Bincang Santai. Jadi mengupas profil, ngobrol tentang baik itu kegiatan apapun, maupun itu usaha, politik pun bisa kita aminin. Terus kita itu pun kayak UMKM juga, kalau misalnya mau bikin produksi apa, dia mau ngobrol sama kita kasih. Boleh siapapun, kita tidak mengganggu. Selama dia ingin membantu kita, ingin kita punya talk show ini, kita bantu. Nah, ini saya cuma boleh menginformasikan bahwa Gus Rofi ini kan terkenal bersama Rawon Bidadari dan sebagai ketua BKN, ketua umum BKN. Boleh kita sih Gus perjalanannya dari Rawon sendiri menjadi ketua BKN itu sendiri, boleh kita? Jadi begini ya, yang saya pegang teguh dalam hidup adalah ada yai saya dulu mengajarkan, namanya dia ya sahabat, guru, orang tua, tapi saya panggil apa ya, layak beliau ini dipanggil kiai juga. Kiai dalam artian dia memahami ilmu tentang tidak hanya ilmu agama, tetapi ilmu tentang ekonomi. Contohnya, orang kalau warok di bidang ekonomi, membangun ekonomi keumatan, itu kan berarti orang alim. Nah, orang kalau sudah alim, kalau di pesantren dipanggil kiai. Tetapi beliau ini sayangnya nggak mau dipanggil kiai. Padahal dia alim di bidang ekonomi, dan kalau membantu orang, dia juga nggak main-main. Namanya Pak Ari Triyono. Saya panggilnya beliau sang begawan. Kenapa? Karena dia simpel sebenarnya. Barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita berkurang. Gak percaya? Sampean kalau ada orang susah nih datang ke jenengan, aku minta tolong dong, pinjemin uang gitu kan? Berapa? Buat apa? Buat bayar hutang misalnya gitu. Yeah. Berapa? 2 juta saja. Padahal sampean kan susah nih. Yeah. Lalu sampean, ternyata ada orang yang susah lebih saya, dia punya utang. Oh gitu. Kan itu kan pikiran sampean. Ya sudah, sampean ngambil uang, tapi nggak pinjemin, ngasih, karena sampean juga susah kan. Maaf, aku punya uang ini, kamu nggak usah utang. Oh. Nah, saya bersedekah ala kadarnya supaya bisa membantu. Berarti kan membantu meringankan dia. Ya, maka sampean akan menjadi manusia yang lain sakartum la azidannakum walain kafartum min adzabil asabi. Sampean akan menjadi orang yang bersyukur. Oh, ternyata masih ada orang susah. Nah, hikmah diskusi malam hari ini adalah jangan pernah lelah untuk membantu orang lain. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kata beliau, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Nah, itulah. Jika saya, sampai kalau tahu Rawon Bidadari saya sekarang, itu besar dan bagus. Tempat karaoke kita siapkan. Ada 2 tempat. Ya, ada tempat VVIP, ada joglo, ada ruangan lesehan. Ya, beliau itu yang mengajarkan saya tentang bagaimana membangun ekonomi yang benar dan baik. Salah satunya adalah barang siapa yang membantu kesusahan saudara kita, maka kesusahan kita akan berkurang. Jadi kalau ada orang minta tolong, jangan sampai dia pulang tidak membawa apa-apa. Dia harus membawa apapun yang ada di kita. Tapi kan Gus, mereka
omongnya pinjam Gus. Terus ya yang sampean kasih misalnya aku nggak bisa minjemin sebanyak itu. Ini ada uang 200.000 buat beli beras kayak buat apa. Dia pulang pasti hatinya terenyuh kan. Ya Allah kasihan dia. Dia berdoa, sampean juga berdoa. Dan sampean padahal kan susah. Iya. Ternyata ada yang lebih susah dari saya. Akhirnya sampean bersyukur kepada Allah. Nah, ada pelajaran yang kedua. Ini beliau ini waduh, istimewa. Beliau seorang jenderal polisi. Dia pernah bercerita kepada saya waktu itu, saya sama istri sowan ke beliau. Saya Gus, jabatan kayak harta kayak diambil sama Allah nggak masalah. Yang saya takutkan apa? Ketika Allah mengambil nyawa saya nggak bisa WA istri saya nggak bisa nolong orang, saya nggak bisa bersedekah, saya nggak bisa berbuat baik. Jadi beliau di ajaran syukuri Allah ngasih hidup, syukuri Allah nggak ngasih kita sakit. Kalaupun dikasih sakit tetaplah bersyukur karena Allah ngasih kita hidup. Karena dengan hidup kan kita masih bisa berikhtiar, berusaha, walaupun misal kita punya utang, walaupun kita punya masalah. Yang penting Allah ngasih kita hidup, hadapi masalah itu. Gitu loh. Ini aja. Jadi ada dua guru, yang guru satunya itu beliau berinisial A, bintang 3 beliau yang mengajarkan. Iya. Oke, Gus kan juga sebagai ketua umum BKN. Apa aja sih yang dikerjakan Gus? Iya, alhamdulillah semenjak saya memang begini ya. Semenjak saya jadi ketua umum BKN ini, Allah mempertemukan saya orang-orang baik. Ya ada juga sih orang tidak baik. Gak apa-apa. Ketika Allah mempertemukan kita dengan orang tidak baik, apakah kita menjadi tidak baik? Tidak. Kita ditipu, kita dikhianati, gak apa-apa. Yang penting kita jangan menipu, kita jangan mengkhianati. Itu prinsip hidup. Nah, dari orang termasuk penjual keripik ini yang sekarang lagi viral ini. Tadi pagi saya di Car Free Day juga bagi-bagi keripik bidadari, onde-onde ketawa, onde-onde ngakak bidadari, kemudian ada kacang pedas bidadari. Nah, jadi hikmah daripada berbuat baik tadi itu ternyata membawa manfaat, membawa rezeki, bukan hanya rezeki untuk saya, tapi juga rezeki untuk teman-teman BKN, rezeki juga untuk komunitas PJSI. Apa itu PJSI? Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Jadi program-programnya mengangkat harkat martabat orang-orang lemah, bisa berkolaborasi akhirnya. Termasuk membantu UMKM. Aduh, kalau lihat sejarahnya, kok bisa? Asalnya rawon bidadari, restoran dengan 35 menu masakan, kok sekarang terus beralih ke keripik? Apakah rawonnya bangkrut? Enggak. Rawonnya makin jos karena di sana sudah ada istri yang kelola. Memang dia yang chefnya, sambil saya ada Muhammad Fadil Imran anak saya. Alhamdulillah istri saya sekarang lebih mengerti tentang posisi saya di Jakarta ini, karena saya di Jakarta juga banyak dibutuhkan orang, banyak dibutuhkan orang pengangguran. Pokoknya nggak boleh deh, selama Allah ngasih hidup, ayo semangat. Yang bisa jualan keripik jualan, yang bisa untuk ngurusi persoalan hukum, membantu orang di bidang hukum. Jadi BKN sekarang puas, gitu loh. Jadi keripik ini, nah termasuk ini keripik ini satu-satunya di Indonesia yang punya ide seperti ini, itu ya BKN dan Bidadari. Jadi caleg itu Mas, tak tanya, hei caleg, you kalau keliling, you kalau jalan, ketemu relawan, ketemu konstituen, ngasih makan enggak? Ngasih kue enggak? Iya ngasih Gus. Ada gambarnya enggak kuenya? Enggak ada Gus. Ya sudah, ini saya buatkan, ini gratis dari saya bilang gitu. Pertama kali nih. Nah, ini bentuknya tuh, ini cover depan, keripik pisang binaan Kang Gumilar. Contoh ini, Ustadz Yusuf Mansur juga pesen. Kenapa kok keripik pisang binaan Kang Gumilar? Caleg ini sempat bertanya, Mas, saya kan nggak membina nih. Ya, saya nggak mengajarkan tentang bagaimana bikinnya, bagaimana produksinya. Tiba-tiba ada gelar binaan. Saya tanya,
Yang namanya membina adalah selain cara membuat, dari 100% cara membuat, cara bikin, itu cuma 30% anunya, persentasenya. 70% adalah bagaimana cara menjual. Karena kalau nggak bisa jual, bangkrut. Cuma buat banyak juga ya. Ya senang, ya mas saya terima. Jadi jenengan ini mbahnya pembina lah itu kan. Dengan sampean membantu memasarkan produk-produk UMKM, entah keripik pisang, entah singkong, entah gadung, entah onde-onde, entah kacang pedas, maka Allah mengangkat derajat jenengan karena jenengan tulus membantu dan memasarkan produk. Dan ada contoh surat suaranya. Jadi ini ide murni dari kita, dari Rawon Bidadari, kolaborasi istri saya dan saya hingga lahirnya ini. Dan saya sudah membuat para UMKM menangis terseduh-seduh karena biasanya mereka sulit memasarkan. Biasanya dia naruh ke warung, lalu kemudian bayarnya itu barang yang laku. Lah kalau nggak laku, iya. Padahal dia berharap, ya Allah, tiap malam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya laris di Rawon Bidadari, di depot ini. 1 minggu datang cuma 1 atau 2. Cuman yang laku 10 dari 50 gitu loh. Iya. Jadi sekarang di Rawon Bidadari itu ada 45 UMKM dan ada 99 produk yang ada. Mereka sudah tak kasih tempat, tak belikan kulkas, tak belikan etalase, yang jual jamu, yang jual kedelai, silakan ini. Udah nggak usah mikir kulkas. Jadi sekarang kalau ke Rawon Bidadari, saya punya teman baru yaitu khas oleh-oleh Kediri. Nah karena ini suasana pilpres, akhirnya saya punya ide, calon presiden, calon DPR, bantu dong UMKM dengan cara seperti ini. Karena apa? Karena kan membeli kue kan. Nah, tapi kan nggak ada gambarnya. Ini ada gambarnya. Apakah ini hanya berlaku di Kediri aja terus? Saya akan keliling seluruh Indonesia. Kalau ada UMKM, maka caleg itu harus pesen ke UMKM di daerah. Itu misi saya ke depan itu. Seperti itu. Oke. Jadi Gus termasuk juga banyak banget kegiatan. Iya. Belum yang tambang, belum yang sapi. Sapi belum lagi. Sapi ada 3.000. Saya kebetulan dipercaya beliau untuk bantu marketing. Sampai sekali-sekali survei dong ke kandang kami, nanti kalau PT LSAJ, dikasih waktu kita direktur utamanya Pak Ari Triyono. Nah, bebas kapan teman-teman AJV terserah kita dari Gus di sana ya. Cuman yang saya bertanyakan dari Gus, kegiatan Gus banyak banget nih. Terus Gus ketum juga menjual keripik, ya kan, 1. Kedua, istri komplain nggak sih karena kan ditinggal-tinggal terus karena banyak banget kegiatan. Itu aja. Terakhir. Iya, namanya istri itu kan, namanya istri saya kan masih muda, usia 30, kemarin ulang tahunnya, punya anak 1, Fadil. Fadil itu selalu panggil papa, papa gitu kan. Video call aja, papa, saking senangnya. Ya kita sebagai seorang suami tentu harus memahami itu. Dan alhamdulillah istri saya juga mengerti kondisi saya. Sudah papa selesaikan dulu tugas-tugasnya, termasuk membantu jualan keripik, pisang, kacang pedas di Jakarta itu, termasuk bantu orang-orang susah. Misalnya ada persoalan hukum, berkaitan mafia tanah dan lain-lain, sudah papa fokus di sana, nggak masalah. Yang penting jangan lupa, gitu kan? Apa mah? Beli susunya Fadil ya. Ya kalau itu kan nggak usah diminta Mas, saya bilang gitu loh. Ya. Intinya kita kan di era modern ini kita bisa video call, ya kita bisa WA-an, kita bisa telepon. Yang penting jangan sampai saya menyalahgunakan kepercayaan ini kepada istri yang sudah sangat-sangat setia. Jadi saya ngasih nama Rawon Bidadari itu pas dengan karakter dan kepribadian istri, walaupun nggak sempurna ya. Pasti yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kalau saya boleh menilai bahwa istri saya luar biasa. Dia pinter masak, pinter ngerawat anak. Kalau pulang dia jago di ranjang. Ya. Oke, terima kasih Gus. Ya, gitu. Terima kasih Gus. Oke, makasih ya. Siap. Ya udah ini kacangnya, makan.